Oke, selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam Mbak Santi. Selamat malam Mbak Riri. Oh, Mbak Riri. Oh, belum ya. Nah, jadi ini kebetulan ini Mbak Santinya juga sudah merepet, sudah jengkel. Kita masuk saja ya, kita mulai. Dan untuk teman-teman yang lain nanti saya akan upload untuk YouTube-nya. Tadi kayaknya Mbak Riri udah online deh. Tapi kok hilang lagi ya? Oke. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Nah, ada yang nggak di antara Mbak yang berdua yang ada di sini yang masih ingat kita bicara tentang apa yang kemarin? Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Kita berbicara apa sih minggu lalu? Gitu. Ada yang ingat? Coba dulu Mbak Santi. Ingat nggak kita ngomongin apa minggu lalu? Yang hari Senin lalu. Halo? 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 Ah. Manajemen usaha. Tapi kan ada pembagiannya kemarin kita bicara apa? Ada beberapa bagian yang kita bahas kemarin. Masih ingat nggak? Kita bahasnya minggu lalu apa? Sebelum kita masuk kepada materi ini. Ada 3 bagian itu kemarin minggu lalu kita membahasnya. Jadi saya mau mengajak mbak-mbak yang ada di sini, mbak-mbak yang cantik-cantik ini mengingat kembali pelajaran apa yang udah kita pelajari gitu. Nah, ada 3 bagian itu kemarin yang kita pelajari. Coba dulu mbak apa juga mbak Ayu kasih tanggapan ya Mbak sama Mbak Riri. Ya Mbak. Ayo, ada 3 bagian itu.
Ayo, ayo. Mbak Ayu, Mbak Ayu biasanya cerewet ini. Mbak, hmm, ya. Jadi tim minggu lalu kita mempelajari, benar ya Mbak ya, kita mempelajari tentang fungsi-fungsi manajemen. Kemudian kita juga belajar tentang teori-teori manajemen dan kita juga belajar tentang bidang-bidang manajemen. Sekarang saya mau nanya nih sama Mbak Riri, Mbak Riri. Mbak Riri kan masih ingat nggak fungsi-fungsi manajemen itu apa aja? Coba Mbak Riri, Mbak Riri, yuk Mbak jawab yuk. Fungsi-fungsi manajemen itu ada apa aja? Copy paste ya. Jadi langsung copy paste. Jadi ya benar ya, fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Ada yang namanya fungsi planning, organizing, sama kalau copy paste berarti nggak ingat dong Mbak. Maunya tadi, iya berarti nggak ingat. Ya, bad moodnya sama siapa? Bad moodnya kok sama saya Mbak? Bad moodnya kan sama teman-temannya saja gitu. Kecuali tadi saya yang terlambat, ya bad moodnya sama saya gitu. Kalau bad moodnya dibawa-bawa untuk belajar, ya otomatis itu nggak akan tersampaikan juga sih. Iya, makanya nanti lain kali Mbak itu diajak teman-temannya gitu supaya on time. Oke, selamat datang Mbak Lala. Mbak Riri, dari tadi saya tanyain kok nggak dijawab-jawab. Kenapa Mbak? Oh, nggak bisa dengar ya. Em, Mungkin sinyalnya kali ya Mbak ya. Mbak Ayu dari tadi cari ilo. Saya panggil tadi nggak apa. Oke, oke. Jadi tadi kan saya nanyain itu fungsi-fungsi manajemen itu ada apa aja. Tadi Mbak Santi juga sudah menjawab ada 4. Ya, selamat datang Mbak Risa. Ada 4, ada yang namanya fungsi planning, organizing, actuating, sama sama controlling. Nah, jadi saya mau tanya nih sama Mbak Ayu, itu bidang-bidang manajemen masih ingat nggak Mbak? Bidang-bidang manajemen itu apa aja? Hmm. Sekedar mengingatkan pelajaran kita minggu lalu. Hai Mbak Mingsi, Howji Bojen, lama kali nggak jumpa. Masih ingat nggak Mbak? Bidang-bidang manajemen itu apa aja? Waalaikumsalam Mbak Mingsi. Howji Bojen ya. Oke.
Produksi apalagi yuk. Ada berapa itu kemarin? 4 atau 5? Manajemen itu. Produksi, pemasaran, keuangan, dan Mbak Amini, selamat datang. Produksi, pemasaran, dan apa Mbak? Satu lagi. Sumber daya manusia. Atau apa Mbak? Personalia ya. Manajemen administrasi. Ada 5 kan? Ada 5. Ada manajemen administrasi. Ada apa lagi? Ada personalia, ada keuangan, ada pemasaran, ada produksi. Jadi ada 5 ya bidang-bidang manajemen yang secara umum. Ya. Horas yang Mbak Ama ini. Nah, jadi sekarang setelah itu kita akan masuk ke materi kita yang baru, antara perusahaan dan badan usaha. Nah, saya mau nanya dulu nih sama Mbak, perusahaan sama badan usaha itu sama nggak Mbak? Perusahaan sama badan usaha itu sama nggak? Ada yang tahu? Ada yang mau beda? Apa bedanya Mbak? Coba dulu, Mbak, bedanya apa? Tidak sama. Ayo dulu yang bilang tidak sama, ayo dikasih dulu pendapatnya yuk. Kenapa sih beda perusahaan sama badan usaha? Ya, dikasih pendapatnya ya. Kata Mbak Risa, perusahaan tidak selalu formal. Kalau badan usaha formal katanya. Um, Bisa ya, bisa agak diterima ya. Yang lain ada nggak? Pertanyaannya tadi Mbak Riri, badan usaha sama perusahaan itu sama nggak Mbak? Kalau nggak sama, apa alasannya gitu? Mhm. Oke. Pendapat-pendapatnya bagus ya. Ya, bisa diterima ya pendapat-pendapatnya Mbak-mbak semuanya. Jadi jadi perusahaan, benar sekali pendapatnya Mbak semuanya, bahwa perusahaan sama badan usaha itu adalah dua organisasi yang berbeda. Nah, baik secara undang-undang maupun dalam kegiatannya. Jadi perbedaannya di mana Bu? Nah, perbedaannya, iya, ya Mbak ya, benar sekali, bisa juga ya Mbak Santi ya, bisa diterima pendapatnya. Nah, jadi perbedaannya perusahaan sama badan usaha itu yang di mana sih Bu? Nah, perbedaan badan usaha sama perusahaan itu kita lihat satu persatu yuk, kita telanjangi, kita bukai satu persatu bajunya ya. Yang pertama, kita akan melihat kita akan melihat yang pertama itu tentang perusahaan. Nah, jadi kita akan melihat ke pengertian perusahaannya dulu. Nah, perusahaan merupakan kesatuan ekonomi yang memadukan sumber daya ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Nah, jadi contoh perusahaan itu adalah, ada yang tahu ini apa? Ada tahu nggak ini perusahaan apa? Nah, Apple ini salah satu merek teknologi atau merek gadget yang terkenal ya, yang
harganya juga sangat mahal. Nah, jadi di sini kita bisa melihat sekali lagi, perusahaan merupakan ini ya. Perusahaan merupakan kesatuan. Kesatuan apa, Bu? Kesatuan ekonomi yang memadukan sumber daya ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Nah, gitu. Jadi gitu lagi. Nah, jenis-jenis perusahaan ini. Nah, di sini kita akan semakin ketika kita melihat jenis-jenis perusahaan di sini, kita akan semakin tahu perbedaan antara perusahaan dan badan usaha. Jadi saya akan sebentar ya, sepertinya slide-nya ada yang hilang ini. Oh, maaf ya Mbak, ini nomor 1 bukan nomor 3 ya. Ini nomor 1 ya. Yang pertama itu perusahaan ekstraktif. Nah, perusahaan ini mengambil dan mengeksploitasi kekayaan alam baik untuk diolah lagi ataupun tidak. Garis bawahi, mengambil atau mengeksploitasi kekayaan alam baik untuk diolah ataupun tidak. Nah, ada yang bisa kasih contoh perusahaan ekstraktif ini? Pertamina, benar sekali. Contohnya adalah Pertamina. Benar sekali ya Mbak Riri ya. Jadi dia mengambil yang namanya minyak bumi, kemudian dia langsung menjualnya tanpa harus mengolahnya. Benar sekali Mbak Riri. Mbak Riri ini pintar ini ternyata. Nah, selanjutnya yang kedua, ada yang namanya perusahaan apa? Perusahaan agraris. Nah, perusahaan agraris itu apa, Bu? Nah, perusahaan agraris itu adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah dan mengelola tanah. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya apa perusahaan agraris? Katanya kerjaannya mengolah dan mengelola tanah. Ada yang tahu? Ayo, lomba yuk. Ya, perkebunan. Benar sekali, perkebunan. Terus ada yang Mbak Amini bilang pertanian. Ada lagi? Nah, tadi pertanyaannya adalah perusahaan agraris. Contohnya apa, Mbak Minci? Tadi ya temannya udah bilang ada yang namanya perkebunan, ada pertanian gitu. Ada lagi perusahaan beras. Itu masuk kepada pertanyaannya Mbak ya, bukan kepada perusahaan. Nah, perikanan. Nah, pertanyaan nih Mbak, kemudian ini ada Mbak Minci itu yang mengatakan perikanan itu masuk kepada katanya perusahaan agraris. Nah, saya mau tanya nih teman-teman ini, setuju gak sama pendapatnya Mbak Minci? Kalau perikanan itu masuk kepada perusahaan agraris. Ayo, kenapa nggak setuju? Ayo, coba dulu, pikir lagi. Ayo, enggak. Semua yang nggak setuju ya. Nah, jadi, nah, benar sekali. Tapi Mbak Riri tolong digarisbawahi sama Mbak Santi yang digarisbawahi bahwa yang namanya perusahaan agraris itu tidak selamanya hanya terbatas pada pertanian maupun perkebunan. Perikanan termasuk, Mbak. Coba saya ajak nih sama Mbak-mbak semua. Iya, perikanan termasuk, Mbak. Kita kembali ke pengertian ini, ke pengertian perusahaan agraris. Nah, kita kembali kepada pengertian perusahaan agraris. Nah, perusahaan agraris di sini katakan apa? Perusahaan yang kegiatannya mengolah atau mengelola tanah. Sekali lagi, perusahaan yang kegiatannya mengelola dan mengolah tanah. Jadi kan perikanan kan ada juga yang dilakukan di tanah, kolamnya di tanah. Iya kan, benar sekali Mbak Wiwi, Mbak Lala. Ada yang di tanah Mbak, nggak selamanya berada di danau ataupun di laut, enggak. Nah, coba dulu, saya mau ajak teman-teman ini mikir ini. Itu perikanan, misalnya lele itu dipelihara di mana? Ayo, lele dipelihara di mana? Atau gurame atau di apa? Di kolam kan? Nah, jadi karena di kolam itu, nah ada juga yang ditambah, benar sekali. Ada yang di kolam, ada yang ditambah, ada yang. Tapi berhubung karena di sini kegiatan kita menempatkan misalnya memelihara lele itu adalah di kolam. Di sini kita kan sudah mengelola tanah di situ, Mbak. Kita mengelola tanah, gitu kan. Kita kelola dia supaya bisa bermanfaat menjadi kolam untuk pemeliharaan ikan. Nah,
Benar sekali Mbak Santi, peternakan juga termasuk kepada perusahaan agraris. Iya, ya. Paham ya, paham. Nah, jadi seperti yang contoh tadi, apa contohnya? Apa contohnya, Bu? Nah, contohnya di sini. Mbak-mbak yang cantik-cantik. Ini ada yang namanya perkebunan, perkebunan teh ya contohnya ya. Terus ada lagi yang namanya peternakan, ada lagi pertanian dan ada lagi perikanan. Tidak saya tampilkan gambarnya, tapi perikanan termasuk ya kepada perusahaan agraris. Nah, Mbak Amini, Saiki itu apa ya Mbak? Artinya apa ya Mbak? Oh, oke. Oke, oke. Oke, udah paham ya? Hmm, oke. Oke, selanjutnya jenis perusahaan yang berikutnya ada yang namanya ini, coba tebak ini perusahaan apa coba? Nah, coba tebak dulu, Mbak. Ini perusahaan apa? Tebak, tebak, tebak yuk. Nah, kain. Ada lagi? Industri. Ya, benar sekali Mbak Santi ya. Ini adalah perusahaan industri. Nah, perusahaan industri itu apa, Bu? Perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Contohnya apa? Mengelola benang menjadi apa? Mengelola, iya benar sekali ya Mbak Santi ya, mengelola benang menjadi kain. Contohnya perusahaan tekstil ya. Oke, clear ya? Cincuma, jelas ya? Iya, pemintalan, Mbak. Tapi kan di sini juga termasuk dia kepada perusahaan tekstil. Nah, dari sini nanti dari mengelola ini, dari mengelola benang ini, itu akan dikelola menjadi kain gitu. Pemintalan juga disebut dengan perusahaan tekstil ya, Mbak. Ya, Mbak Risa ya. Oke. Aduh, gimana ya? Coba cari sinyal ya Mbak Amini ya, sama Mbak Riri. Nah, selanjutnya apalagi sih Bu? Masih ada ya perusahaannya? Masih ada dong. Nah, iya yang berhubungan dengan kain itu tekstil ya Mbak ya. Nah, ini masih ada dong kita. Perusahaan perdagangan. Nah, perusahaan perdagangan ini apa Bu? Nah, perusahaan yang kegiatan usahanya membeli sejumlah barang untuk dijual kembali tanpa melakukan perubahan pada bentuk maupun fungsi barang tersebut. Sekali lagi, perusahaan yang kegiatan usahanya membeli sejumlah barang untuk dijual tanpa melakukan perubahan pada bentuk maupun fungsi barang tersebut. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Ayo, ayo. Toko Matahari. Benar, benar ya. Ada lagi? Ada lagi. Toko Matahari katanya. Ayo, ada lagi? Giant, benar. Ada lagi? Carrefour, ada lagi? Seven. Iya ya, yang hobi-hobi belanja semua ini kayaknya ya. Iya, iya benar sekali Mbak. Iya. Jadi contohnya apa Mbak? Nah, contohnya ini dia supermarket. Supermarket segala sesuatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Nah, seperti yang kita bahas semester lalu perusahaan dagang gitu, kayak perusahaan dagang gitu. Ya, tidak mengubah bentuk dan fungsi barang tersebut. Istilahnya apa yang mereka dapat dari produsen itu kembali yang mereka jual, nggak ada diubah sama sekali, maupun nilai maupun fungsinya gitu. Ya, jelaskan di sini kan? Jelas. Oke, kita lanjut. Masih ada Bu? Masih ada nggak ya? Masih ada dong. Satu lagi. Nah, jadi di sini ada yang namanya perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa itu apa, Bu? Perusahaan yang kegiatan usahanya langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, contohnya apa? Ayo. Pasti ini pada tahu ini.
Bank, ada lagi? Rumah sakit, ada lagi? Ada lagi? Asuransi, iya, ada lagi? Aha, ada lagi. Kantor pos termasuk nggak, Mbak? Kantor pos termasuk nggak perusahaan jasa? Termasuk. Kalau apa namanya tuh, eh, transportasi atau taksi termasuk nggak, Mbak? Termasuk. Nah, jadi mbak-mbaknya semua yang cantik-cantik udah paham ya perusahaan jasa itu apa gitu. Artinya perusahaan itu langsung memberikan layanan kepada masyarakat gitu. Nah, selanjutnya ini contohnya ya, bank ya. Bank. Nah, selanjutnya kita masuk kepada badan usaha. Tadi kita sudah belajar tentang perusahaan. Sekarang kita cari tahu dong, apa sih badan usaha? Kenapa orang itu berbeda? Kenapa kedua lembaga ini berbeda? Nah, kita cari tahu dia. Nah, di sini badan usaha. Badan usaha itu memiliki yang namanya kesatuan hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba secara legal, formal atau diakui oleh negara. Perusahaan tadi gimana, Mbak? Kalau badan usaha itu katanya ada kesatuan hukumnya, kemudian bergerak secara teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba secara legal, formal, dan diakui oleh negara. Tadi perusahaan itu apa, Mbak? Ayo, ada yang ingat? Ayo. Nah, ini tadi kan kita sudah selesai tuh tentang perusahaan. Nah, jadi saya mau nanya, saya tanya, ada yang masih ingat gak perusahaan itu tadi apa gitu? Memiliki satu tujuan, ya, memiliki satu tujuan. Terus yang perbedaan yang mencolok itu antara perusahaan sama badan usaha itu apa, Mbak? Perbedaan yang paling mencolok antara perusahaan sama badan usaha. Ya, kata Mbak Riri, ada kalau perusahaan kan memiliki kesatuan yudiris. Ayo, ya, terbalik ya Mbak Riri ya, ada kesatuan yudirisnya. Terus yang perbedaan yang paling mencolok lagi apa sih, Mbak, gitu? Ya, Mbak. Ada yang formal, perusahaan itu formal apa tadi? Formal dan tidak formal. Formal dan tidak formal di sini maksudnya Mbak Wiwi, Mbak Lala apa ya? Ayo dijelasin dulu yuk, biar teman-temannya tahu. Ayo Mbak Lala, dijelasin dulu yuk, biar tahu teman-temannya formal sama non formal itu maksudnya apa sih di sini? Kata Mbak Lala, badan usaha bersifat formal, kemudian kemudian yang namanya perusahaan katanya tidak formal. Yang lain setuju nggak? Formal sama non formal itu maksudnya apa sih gitu? Resmi sama tidak resmi. Artinya formal di sini resmi, antara dan tidak formal di sini maksudnya tidak resmi, ya kan? Formal diakui oleh negara, iya. Jadi kalau Mbak Amini bilang perusahaan itu badan usaha itu diakui oleh negara. Jadi perusahaan perusahaan yang namanya perusahaan itu nggak diakui negara dong. Ayo.
Mbak Amini ada aja ya. Iya, perusahaan sama badan usaha sama-sama cari untung loh Mbak Mingzi. Nah, ya, tunggu dulu. Ini pendapatnya Mbak Lala ini agak menarik ini. Nah, saya baca ulang dulu ya. Perusahaan katanya kesatuan teknik untuk menghasilkan barang. Sedang badan usaha kesatuan Yuderis bersetujuan untuk mencari untung. Coba lagi. Ya, bagus ya pendapatnya Mbak Lala ya. Coba saya mau lihat lagi pendapatnya yang di bawahnya. Siap, kayak mana sih tadi tuh? Mbak Riri. Kalau badan usaha kesatuan organisasi, kalau perusahaan penggerak organisasi atau tempat mengelolanya. Oke, Mbak Santi. Mbak Santi pendapatnya badan usaha itu lembaganya, perusahaan itu yang mengelola di itu. Oke. Oke, yang nggak baca pasti nggak tahu ya. ini ini memang pasnya tuh Mbak Santi jeli ini nengoknya. Di sini sudah ada perbedaannya saya ketikkan. Cuma dari tadi nggak ngeh ya kan? Dari tadi nggak ngeh ya Mbak ya. Alah, lah. Oke oke Mbak. Oke. Jadi di sini sudah terpampang dengan jelas ya. Oke. Oke, jadi badan usaha adalah lembaga usahanya. Sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Sekali lagi, ini dibaca ya. Jadi, badan usaha adalah lembaga usahanya, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksinya. Ya, tapi pendapat teman-teman semua, mbak-mbak semua, bagus-bagus. Nah, sama kayak orangnya cantik-cantik, ya. Jadi, mukanya cantik, eh, otaknya juga cantik. Artinya pinter, pintar-pintar ya semua ya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, kita melihat jenis-jenis badan usahanya. Nah, jenis-jenis usaha badan usaha itu ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu, maaf ya, ini agak sedikit ini bandel ini optionnya. Ini aturannya angka 0 AA ya, bukan C, A. Nah, oke. Jadi yang pertama badan usaha menurut pemilik modal. Nah, yang pertama itu badan usaha menurut pemilik modal apa saja itu kita lihat dulu. Aha. Ada yang namanya, maaf ya, ini angka 1 bukan angka 4. Maaf ya Mbak ya. Ini tadi udah saya benerin tapi nggak tahu kenapa muncul lagi seperti ini gitu. Nah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Nah, kita akan melihat dua perbedaan ini. Nah, kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari BUMN atau badan usaha milik negara. Ya, silakan, Mbak. Nah, pengertian BUMN atau badan usaha. Nah, ada yang mau ngasih pendapat? BUMN itu apa? Badan usaha milik negara. Iya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik negara seperti apa, Mbak, gitu. Iya. Iya, memang badan usaha milik negara. Contohnya Pertamina. Oke.
Kayak perusahaan, ada perusahaan KAI, ada perusahaan oke. Jadi kita lihat ya Mbak ya, kita lihat dulu yuk. Udah kayaknya udah paham-paham ini banyak ini. Nah, jadi BUMN itu apa Bu? Nah, BUMN itu ini kita lihat ya, badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ya, namanya juga badan usaha milik negara, pasti modalnya dimiliki oleh negara. Nah, jadi dasar didirikannya BUMN ada pada pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 1945. Ada yang tahu? Coba dicari dulu apa sih bunyi pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ayo dulu cari yuk. Apa sih gitu? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Ya, selamat datang Mbak nanti ya. Mbak Peng. Selamat datang Mbak Peng. Ayo cari dulu yuk. Apa sih isinya ayat pasal 33 ayat 2 itu? Oke. Peng, peng, peng. Ini, cari ini Mbak Peng. Nyari pasal 33 ayat 2 dan 3. Nah, isi pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ayo, yang jago PPKN ini pasti bisa nih. Luar kepala. Ayo, udah ada yang dapat? Ya. Ya, itu diingat ya Mbak ya, biasanya ini keluar dia pasal 33 ini gitu. Biasanya ayat 1 2 3 itu keluar. Nah, jadi di sini coba diingat benar sekali ya. Pendapatnya teman-teman tadi katanya yang pasal 2 ada dibilang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, pasal 3-nya, ayat 3-nya apa? Kita lihat ayat 3-nya apa sih? Nah, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, segala sesuatu yang ada di bumi, tanah, air, pertiwi itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat banyak, ya. Jadi, tidak ada milik individual, semua digunakan untuk tujuan bersama, untuk kemakmuran rakyat. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, contohnya ini Kementerian Badan Usaha milik negara. Belum nggak masuk sayang, nggak masuk. Di sini dia khusus untuk mengatur tentang BUMN, ya. Makanya Mbak Amini, kita itu harus pintar. Nah, kita itu harus pintar supaya bisa nanti itu ayat pasal 33 ayat 2 sampai ayat 3 itu enggak dimakan sama pejabatnya aja gitu. Nah, kalau kita pintar kan enggak bisa lagi dibodoh-bodohin sama mereka. Makanya kita harus belajar gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya Mbak Peng. Oke, selanjutnya. Iya, saya tahu Mbak, saya juga sinyal saya dari tadi lari-lari terus nih. Nah, tujuan didirikannya BUMN, kita lihat satu-satu yuk. Nah, yang pertama, menjaga apa Bu? Menjaga stabilitas sosial dengan pengelolaan barang yang menyangkut kepentingan umum.
Oh ya Mbak, silakan. Nah, yang kedua, apalagi Bu? Nah, adanya yang namanya kalau adanya katanya kalau BUMN itu didirikan katanya tujuannya salah satunya lagi ada yang namanya pemerataan. Pemerataan apa Bu? Pemerataan ekonomi masyarakat dengan membantu usaha kecil dan menengah baik dengan pengelolaan maupun penyediaan faktor-faktor produksi dengan kebijakan harga tertentu. Menurut kalian ini faktanya di lapangan gimana? Faktanya di lapangan gimana? Dari segi pemerataan ekonomi masyarakat ini. Tidak begitu, benar sekali. Jadi banyak yang diselewengkan sebenarnya kan Mbak ya. Iya. Bukan cuma usaha menengah yang diberatkan Mbak. Usaha kecil juga diberatkan. Benar. Yang kayak istilahnya kalau kayak gini kan, kalau kita melihat di lapangannya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau kita lihat di lapangannya. Mm-mm. Jadi makanya kita itu harus gimana ya, harus belajar benar-benar lah supaya kita nggak dibodoh-bodohin lagi. Apa maksudnya? BMI atau apa Mbak ya? BMI apaan ya? Nggak tahu Mbak, BMI apaan. Astaga. Ih. Iya ya. Sabar ya Mbak ya. Nanti makanya doakan nanti yang jadi pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang benar gitu, yang peduli sama rakyat-rakyat kecil gitu. Ya. Amin ya. Nah, yang ketiga, BUMN itu menjadi sumber yang namanya apa? Pendapatan negara. Jadi perusahaan-perusahaan yang namanya BUMN itu termasuk kepada usaha yang dijalankan oleh negara. Dan untuk apa fungsinya? Untuk mendapatkan untuk sebagai sumber pendapatan negara gitu. Itu sekali negara Iya, makanya Mbak Ayu ya. Makanya harus sering belajar yang rajin. Nanti kalau udah tamat KPC, langsung aja kuliah gitu. Langsung aja kuliah. Biar nanti sekolahnya kerjanya nggak harus jadi ini ya lagi. Jadi TKW di negara orang, biar bisa nanti punya usaha sendiri nanti di Indonesia, ya kan? Ya kenapa Mbak Mingsi? Kur apaan ya? Yang mana Mbak? Kur. Mana sih kur? Oh, kur ya. Nanti saya coba cari deh informasinya Mbak ya, karena ini baru tahu tuh kur itu apa gitu. Kur itu. Nanti saya coba cari tahu ya. Nanti kalau saya ngerti saya jelasin deh sama Mbak ya. Nggak tahu Mbak, ini baru tahu sama dari Mbak itu ada kur. Mm, Oke. Kur. Itu panggil aja Mbak. Mbak inilah selalu kayak gitu. Ah. Oh. Oke. Lanjut ya. Lanjut, tarik Mas, tarik. Nah, yang ke selanjutnya, apalagi Mbak, apanya fungsinya atau tujuan didirikannya BUMN? Nah, sebagai pelaksana berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Saya di sini agak menghela napas ini Mbak, karena pada faktanya, seperti apa? Kita tahu sendiri lah ya Mbak ya, udah rahasia umum ya Mbak ya. Pelaksana berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Ya. Selanjutnya,
memperluas yang namanya lapangan kerja, memperluas lapangan kerja. Nah, ini selanjutnya. Oke. Jadi kita lihat di sini apa saja sih Bu yang masuk ke dalam kelompok BUMN. Nah, kita lihat di sini. Ya Mbak, makanya ini agak sedikit apa ini. Makanya nanti Mbak, kalau misalnya nanti mbaknya itu kan udah lulus lah ini, udah lulus sekolah. Nah, itu kan kalau bisa sih selamat datang Mbak Eka Tuxbul. Nah, kalau bisa sih nanti mbak-mbak di sini pulang ke Indonesia jangan jadi pencari kerja Mbak gitu. Apa kita lihat deh Mbak, lihat keterampilan Mbak, keahlian Mbak itu apa gitu. Itu aja perdalam. Nanti biar bisa buka usaha gitu. Istilahnya Mbak itu bukan pencari kerja, jadi penyedia lapangan kerja. Nah, gitu Mbak. Jadinya mbak-mbak di sini kan jadi bos-bos nanti. Tuh. Gak mau kan jadi jongos terus kan Mbak? Sekali kita harus bisa jadi bos, jangan jadi jongos terus ya. Oke Mbak, makanya nanti Mbak lihat deh kemampuan Mbak itu apa, keahliannya apa gitu. Gunakan keahliannya itu, gunakan kemampuan Mbak itu untuk membuka apa, untuk membuka lapangan kerja. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalau bisa sih kuliah sih Mbak, kan kalau kita kuliah itu kan ilmu yang kita dapat semakin banyak Mbak. Kalau bikin status janganlah Mbak, itu tidak tahu itu buka untuk lapangan kerja seperti apa. Ada dajah kemampuan apa. Ya. Oke, kembali ke laptop kita ya. Kembali ke ya. Jadi penulis, iya benar sekali. Saya sering kali ini baca-baca tulisan yang Mbak di sini. Tulisannya Mbak itu apa ya, bagus gitu. Jadi kalau bisa sih nanti perdalam aja, belajar lagi tentang itu Mbak gitu, perdalam aja. Anak mana tahu nanti suatu saat Mbak itu bisa apa namanya itu menerbitkan buku, who knows ya kan. Jadi kalau misalnya jadi penulis, jadilah penulis yang menginspirasi orang banyak gitu. Dimanfaatkan aja hobinya. Apa sih hobinya? Lihat hobinya, lihat keahliannya gitu. Perdalam aja itu. Oke Mbak. Nah jangan dong malas Mbak, nggak boleh malas. Nah kalau kita sudah malas Mbak, ya segala sesuatunya apa yang terjadi? Gak akan bisa kita dapatkan gitu. Jadi kalau yang namanya malas itu adalah sebuah penyakit. Nah penyakit itu harus diapain? Dimusnahkan gitu ya Mbak ya. Oke lanjut. Oke lanjut ya. Yang pertama, yang termasuk kelompok BUMN ada yang namanya perusahaan umum atau perum. Nah perum itu apa? Bentuk perusahaan negara yang modalnya dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kepentingan umum yang vital atau yang inti. Nah, contohnya apa? Contohnya, perum, perusahaan umum. Contohnya apa, Mbak? Ayo. Pelni, Perhutani, Pertamina. Yap. Jadi, ya benar sekali ya. Nih, ini termasuk nggak? Ada yang pernah tahu ini nggak? Ada yang pernah tahu ini nggak? Peruri. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, jadi fungsinya peruri ini apa Mbak? Barusan ya. Nah, fungsinya peruri ini apa? Mencetak uang. Ya benar sekali Mbak ya. Perusahaan Peruri ini adalah perusahaan percetakan uang Republik Indonesia. Jadi fungsinya ini adalah mencetak uang, mencetak rupiah ya. Nah, yang kedua kita lihat ada lagi apa aja selain Peruri? Ada lagi yang namanya teneneneng. Kita lihat satu lagi. Belum ya, ternyata belum. Kita masuk dulu ke ciri-cirinya. Maaf ya. Lupa lali saya. Nah, jadi ciri-ciri Peruri ini apa? Yang pertama, nah yang pertama
melayani melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua apalagi Mbak? Nah, yang kedua ada yang namanya seluruh modalnya milik negara yang telah dipisahkan dari kekayaan negara. Ciri-ciri yang ketiga, dipimpin oleh dewan direksi dan pegawainya, berstatus karyawan perusahaan negara. Nah, pemiliknya adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ngomong-ngomong ini tentang perusahaan Indonesia, perusahaan percetakan uang Republik Indonesia. Ada yang tahu nggak sekarang siapa Direktur Bank Indonesia? Ayo, ada yang tahu nggak sekarang siapa Direktur Bank Indonesia? Ada yang punya rupiah, silahkan ditengok duitnya. Ya, ayo tengok dulu ya, dulu. Ayo googling yuk, googling. Googling dulu. Itu biasanya itu keluar loh Mbak, direktur-direktur besar gitu, kayak Direktur Bank Indonesia gitu. Ayo googling yuk. Ayo googling. Direktur Bank Indonesia Prasetyo. Nama lengkapnya siapa Mbak? Ayo. Dokter Prasetyo. Ada lagi pendapat yang lain? Ada yang masih berpikiran Direktur Bank Indonesia adalah Pak Budiono? Ada yang masih berpikir? Ada yang masih berpikir Pak Budiono Direktur Bank Indonesia? Mana tahu masih ada yang berpikir apa Direktur Bank Indonesia masih Pak Budiono. Nah, oke. Jadi sekarang Direktur Bank Indonesia katanya Dr. Prasetyo. Nah, kalau Gubernur Bank Indonesia itu siapa? Ada yang tahu? Gubernur Bank Indonesia siapa? Ayo. Ayo siapa yuk? Agus, Mbak Lala bilang Agus Martowardoyo. Ada lagi? Nah, saya tanya tadi Mbak Riri, ada yang Gubernur Bank Indonesia siapa? Tadi kan Direktur Bank Indonesia itu kan Dr. Prasetyo. Jadi saya nanya lagi, kalau apa namanya nah? Kalau Gubernur Bank Indonesia siapa gitu? Nah, jadi benar ya jawabannya adalah Agus Agus Martowardoyo. Nah, sekali lagi Agus Martowardoyo. Ya, itu jangan lupa ya. Bukan Susiyanti ya, Mbak ya. Mbak Riri ada aja deh. Oke, kembali ke laptop. Kita kembali. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah sudah berbicara tentang perum. Terus apalagi, Bu? Nah, ada yang namanya perseroan atau perusahaan perseroan. Nah, perseroan itu apa sih, Bu? Nah, BUMN yang sudah go public atau berbentuk PT, di mana minimal 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, 49% lagi dimiliki oleh siapa? Coba. Katanya dimiliki 51% dimiliki pemerintah, 41% lagi dimiliki siapa? Dimiliki sama Mbak Apeng ya? Ya Mbak?
Iya. Oke. Jadi biasanya itu dimiliki oleh swasta atau bisa juga individu atau bisa juga pemilik saham gitu ya. Iya, kenapa Mbak? Mau nanya apa Mbak? Ayo, sekali nunggu pertanyaannya Mbak Riri deh. Nah, jadi kita lihat deh. Kenapa menteri yang ditunjuk sebagai pemegang saham pemerintah? Maksudnya apa ya Mbak? Gak ngerti. Dapat pertanyaannya, kenapa menteri yang ditunjuk sebagai pemegang saham pemerintah? Oh, nggak selalu menteri Mbak pemegang sahamnya, bisa siapa saja gitu. Yang namanya saham ini kan kayak inilah perusahaan persero ini kan, kan 51% itu bukan menteri yang memiliki sahamnya, bukan bukan Mbak, tapi negara gitu, negara. Tapi cuman memang di bawah pengelolaannya di bawah kementerian tertentu, bukan menterinya Mbak gitu. Iya, ya, jangan salah persepsi di sini Mbak. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, sebuah persero dapat diperjualbelikan atau privatisasi oleh pemerintah. Nah, contohnya apa? Nah, masih ada yang ingat nggak atau pernah tahu nggak kasusnya Indosat? Itu kalau nggak salah itu zaman pemerintahannya Megawati, Megawati Soekarno Putri. Nah, di sini katanya kan PT Indosat Tbk yang pada tahun 2002 mayoritas sahamnya telah dijual sehingga bukan lagi menjadi BUMN lagi, tetapi sudah menjadi apa? Katanya milik swasta, benar sekali ya Mbak Ayu ya, milik swasta atau milik pribadi. Nah, ini saya sering ini kan melihat contoh ini kan penulisan PT di belakangnya ada TBK. Maksudnya apa coba? TBK itu di belakang penulisan PT itu apa? Ada yang tahu nggak? TBK tembak. Ada aja ya. Ayo, ada yang tahu nggak tembak TBK itu apa? Iya, benar ya Mbak Santi ya. Maksudnya di sini terbuka. Nah, jadi terbuka di sini maksudnya apa? Nah, artinya terbuka di sini perusahaan itu bisa ditanami saham oleh siapapun juga. Nah, jadi maksudnya perusahaan itu dapat ditanami oleh siapapun juga, ditanami saham. Maksudnya ditanami saham. Jangan salah pengertian ya. Maksudnya perusahaan itu setiap orang bisa menanamkan saham di dalam perusahaan tersebut. Ya, sekali lagi, kalau ada tulisan TBK artinya perusahaan tersebut bisa ditanami saham atau setiap orang memiliki kesempatan untuk menanamkan saham di perusahaan tersebut. Tuh. Oke. Terbuka. Terbuka maksudnya Mbak ya. Mbak Ayu, maksudnya di sini TBK itu terbuka. Oke. Nah, contohnya apa? Contoh perusahaan perseroan apa? Nah, contohnya adalah PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia gitu. Oke. Oke. Jarum. Iya, Jarum juga terbuka ya, Mbak ya. PT Jarum juga terbuka. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri persero. Kita lihat. Satu, bertujuan memperoleh laba. Yang kedua, bentuk badan usahanya perseroan terbatas. Yang ketiga, modal dari pemerintah dan swasta dalam bentuk saham. Nah, terbalik seperti yang tadi, modalnya 50% dimiliki oleh pemerintah dan selebihnya 49% dimiliki oleh swasta maupun secara individu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak mendapat fasilitas yang berasal dari negara. Nah, lain tadi seperti perusahaan umum tadi ya Mbak ya, beda ya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima teh
Yang kelima, ada unsur RUPS, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan berstatus pegawai swasta dan perusahaan. Yang kemudian yang terakhir, dapat bergabung dengan perusahaan lain. Nah, pertanyaannya, RUPS itu apa? RUPS itu apa? RUPS. Ada yang tahu nggak? RUPS itu apa? Ayo. RUPS. RUPS. Oke. Ada katanya unsur RUPS. Ayo, ada yang tahu? Nah, iya. Jadi lihat di sini ya Mbak ya. RUPS di sini artinya maksudnya adalah kepanjangannya adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi sekali lagi, RUPS itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, tadi kan kita kembali lagi ingat ke ciri-cirinya persero itu. Modalnya dari siapa aja? Dari pemerintah sama swasta. Jadi kalau mereka ingin memutuskan sesuatu, ada sesuatu yang harus diumumkan, berarti harus ada yang namanya rapat umum pemegang saham gitu. Jadi nggak boleh diputuskan satu pihak tertentu gitu. Ya pemerintah aja, karena pemerintah yang memiliki saham terbesar, maka dia aja yang memutuskan. Nggak boleh kayak gitu. Harus ada yang namanya RUPS gitu. Oke. Oke, diingat ya, RUPS itu rapat umum pemegang saham. Nah, selanjutnya ada lagi perusahaan jawatan. Nah, tapi untuk catatannya, sekarang ini di Indonesia itu sudah tidak ada lagi yang namanya perusahaan jawatan. Nah, dia itu sudah diubah pemerintah menjadi persero. Kenapa alasannya, Bu? Kenapa bisa kayak gitu? Ya, ada alasan-alasan tertentu kenapa itu tidak dibuat oleh pemerintah lagi. Nah, jadi kita lihat, tapi kita harus tetap belajar itu apa sih gitu, apa sih Perjan itu. Nah, jadi kita lihat di sini, bentuk badan usaha negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah dan ditetapkan melalui apa? APBN atau anggaran pembelanjaan negara. Ada anggaran pembelanjaan negara. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjan itu atau perusahaan jawatan itu harus dirapatkan di dalam RAPN, harus dituliskan ke dalam RAPN dan diputuskan di dalam APBN. Nah, jadi nggak boleh gitu. Harus, ini agak sedikit ruwet ini sebenarnya. Jadi Perjan yang sudah ada menjadi perum. Nah, jadi biasanya Perjan yang ini karena memang dianggapnya mungkin agak sedikit ribet, mungkin seperti pendapatnya Mbak Riri, agak sedikit ribet. Itu kemudian Perjan itu diubah menjadi apa? Diubah menjadi yang namanya perum atau perusahaan umum. Contohnya apa? Perjan kereta api diubah menjadi perusahaan umum kereta api atau perumka. Nah, Perjan kehutanan diubah menjadi perum perhutani. Seperti itu, Mbak. Nah, nanti contoh-contoh yang lain bisa Mbak semuanya yang cantik-cantik silahkan googling ya, Mbak ya. Nah, jadi selanjutnya. Nah, ciri-ciri Perjan itu apa? Nah, ciri-ciri Perjan itu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, semaksimal mungkin. Yang selanjutnya apa? Kok nggak bisa? Nah, memperoleh fasilitas dari negara. Selanjutnya, didirikan oleh apa? Didirikan oleh departemen. Modalnya berasal dari APBN, departemen yang mendirikannya. Terus, karyawan dan pimpinannya berstatus pegawai negeri. Sebentar ya.
Oke, kita lanjut. Oke. Oh, ada pertanyaan ternyata dari Mbak Ayu. Nah, maksudnya jawatan itu gimana? Kata Mbak Ayu. Nah, jadi Mbak, kata maksud dari jawatan ini adalah eh maksudnya di sini adalah kayak apa gitu, kayak penyelenggaraan gitu. Dia menyelenggarakan suatu tugas tertentu ya, atau pekerjaan yang luas lingkungannya, seperti contohnya kayak jawatan kesehatan, ada yang namanya lagi jawatan jawatan kereta api atau lain sebagainya seperti itu. Jadi sekali lagi, yang maksudnya jawatan itu artinya mengurus atau menyelenggarakan suatu tugas atau pekerjaan yang luas ruang lingkupnya seperti itu. Iya, itu iya kayak kayak bahasa Melayu sih, Mbak, ya. Jadi jawatan itu sekali lagi mengurus atau mengurus atau menyelenggarakan suatu tugas atau pekerjaan yang luas ruang lingkupnya atau lingkungannya. Gitu. Oke. Jadi ya. Kemudian ada yang namanya perusahaan milik negara. Hajatan. Hajatan itu pesta loh, Mbak. Mbak Ayu ada-ada aja deh. Oke. Oke, jadi kita masuk kepada yang namanya BUMD. Nah, biar cepat kita selesai. Nah, jadi ya Mbak silakan. Nah, yang ke ada lagi yang namanya perusahaan badan usaha milik daerah. Nah, pengertian BUMD kita lihat. Nah, BUMD atau perusahaan milik negara daerah adalah tidak termasuk dalam badan usaha negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Nah, isinya apa? Nanti silahkan Mbak cari ya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Karena BUMD pada dasarnya merupakan BUMN juga. Jadi maksudnya di sini badan usaha milik daerah itu termasuk kepada badan usaha milik negara. Perbedaannya di mana? Hanya saja BUMD itu dikelola oleh daerah. Misalnya Provinsi Sumatera Utara ada badan usahanya tertentu gitu, kayak ini Bank Sumatera Utara. Kayak di Jawa Barat ada yang namanya Bank Jawa Barat. Seperti itu, Mbak. Contohnya BUMD gitu. Jadi sebenarnya itu adalah milik negara, cuman pengelolaannya dilakukan oleh daerah gitu, seperti itu. Ya, benar sekali, milik negara tapi dikelola oleh daerah. Nah, jadi BUMD sendiri merupakan badan usaha pemerintah yang berorientasi pada apa? Pada yang namanya laba atau keuntungan, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Biasanya berbentuk perum atau persero seperti itu. Jadi, Mbak di sini yang berasal dari Jawa Timur ada BUMD-nya enggak? Coba siapa yang dari Jawa Timur? Iya bisa juga perusahaan daerah air minum. Ada lagi. Yang dari Jawa Timur ada yang namanya perusahaan. Coba sebutkan contoh perusahaan badan usaha milik daerah kalian. Yang dari Jawa Timur apa coba? Kayak kami kan, kami dari Medan kan, perusahaan yang kami miliki sepertinya contohnya adalah seperti Bank Sumatera Utara, ada juga selain PDAM semua tempat punya. Bank Jateng ya, ada Bank Jawa Tengah, ada lagi Bank Jatim ya, seperti itu. Nah, jadi tahu ya jenis-jenisnya perusahaan badan usaha milik daerah gitu. Ingat, badan usaha milik daerah itu termasuk pada BUMD. Cuman perbedaannya adalah badan usaha milik daerah dikelola oleh daerah gitu. Nah, ciri-ciri BUMD. Yang pertama, modal dari pemerintah atau kerjasama dengan swasta bagi yang sudah go public. Nah, ada juga yang tidak go public. Nah, coba kemudian yang kedua ada direksi. Direksi mewakili BUMN dan di peradilan berbicara atas nama BUMN. Jadi tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya mewakili yang namanya BUMD, tapi dia tetap BUMN. Ya, apapun yang terjadi kalau dia di peradilan itu tetap berbicara atas nama BUMN, bukan BUMD. Karena apa? Karena memang BUMD itu berada dalam ruang lingkup BUMN. Itu adalah milik
negara, sama-sama milik negara gitu. Cuman seperti yang tadi, BUMD itu dikelola oleh daerah, tapi tetap bagian dari BUMN gitu. Yang ketiga, ada yang namanya melayani kepentingan publik atau kepentingan umum. Pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah gitu. Nah, selanjutnya ada di sini Indofood. Nah, apa sih Indofood ini? Masuk ke mana? Nah, ini salah satu badan usaha milik swasta. Nah, pengertian badan usaha milik swasta: badan usaha yang permodalan dan aset usahanya dimiliki oleh swasta, baik seorang ataupun beberapa orang. Misalnya PT Indofood, PT HM Sempurna, PT Bakri, dan lain sebagainya. Coba salah satu produk yang dikeluarkan PT Bakri, ada yang tahu nggak? Salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Bakri, ada yang tahu nggak? Ada tahu nggak? Salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Bakri, ada yang tahu? Itu kayak dulu pernah itu populer, sangat populer di Indonesia. Aduh mbak, lumpur lapindo. Ada, iya. HP apa mbak? Iya sih mbak, cuman yang saya bilang kan produk mbak, bukan bencananya mbak. Nah, salah satu contoh produknya adalah bencana mbak, bukan produk. Nah, salah satu contoh produknya handphone Asia. Ada yang ingat nggak handphone Asia? Itu dulu sangat populer itu handphone Asia. Nah, tuh Asia. Nah, jadi PT Indofood tahu ya apa aja gitu kan, semua pasti makanan-makanan Asia, bukan Asia. Oke, selanjutnya. Nah, ciri-ciri BUMS atau badan usaha milik swasta. Badan usaha yang berbentuk yang pertama, badan usahanya berbentuk perusahaan perseorangan seperti firma, CV, dan PT. Kalau Flexi itu punya Telkom sayang, Mbak Santi. Telkom itu punya Flexi itu punya Telkom. Ya, itu termasuk juga badan usaha milik swasta ya Mbak ya, Mbak Wiwi. Nah, coba yang kedua, ada lagi yang namanya modal sepenuhnya milik swasta, baik swasta dalam negeri ataupun swasta asing. 3, ada yang namanya bertujuan mencari laba semaksimal mungkin. Yang keempat, karyawan sepenuhnya mendapatkan gaji yang ditanggung oleh perusahaan berdasarkan upah buruh minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Oke. Nah, manfaat BUMS. Yang pertama, membantu mengembangkan ekonomi masyarakat nasional. Oh ya, mau buka perusahaan apa Mbak? Kaca HP. Nih ya, mau di daerah mana Mbak? Nanti minta aja Mbak supaya Mbak yang jadi kepala toko di sana Mbak. Oh iya, minta aja Mbak nanti jadi kepala toko di sana. Nah, yang kedua ada yang namanya meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mengurangi pengangguran dan sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Ya nggak apa-apa Mbak, yang penting di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan jumlah produksi nasional. Dan yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, itu saja. Oke. Ya, meramaikan pasar internasional. Iya benar ya Mbak ya.
Jadi saya mau tanya ini sebenarnya sama Mbak ini sama Mbak. Kita kan sudah belajar tentang perusahaan, badan usaha, ada yang namanya badan usaha milik daerah, negara, dan BUMS. Nah, jadi saya ingin tanya ini sama Mbak itu. Menurut Mbak ini di lapangan yang paling banyak membuka kesempatan kerja mana, Mbak? Apakah badan usaha milik negara ataukah badan usaha milik swasta? Menurut Mbak, BUMS benar sekali ya Mbak ya, BUMS swasta yang paling banyak membuka lapangan usaha atau lapangan kerja. Nah, gitu. Itulah faktanya. Nah, jadi setelah ini Mbak, lanjutan dari perusahaan dan badan usaha ini masih ada yang namanya koperasi. Ada yang namanya koperasi. Nah, jadi saya ingin bertanya ini sama Mbak semuanya, dan mungkin juga sekalian ini yang perlu ini Mbak baca nanti ya, karena minggu depan sebelum kita masuk ini akan saya tanyakan ini sama Mbak semuanya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah koperasi. Koperasi itu termasuk kepada perusahaan kah atau badan usaha kah atau apa gitu. Jadi tolong dipikirkan koperasi itu masuk kemana gitu. Coba dipikirkan nanti atau dibaca dicari tahu dulu sumbernya apa, badan usaha koperasi itu masuk kemana gitu. Nah, jangan pakai kayaknya Mbak ya, nanti coba dulu Mbak baca sumbernya gimana. Nanti minggu depan saya akan tanyakan itu sebelum memulai pelajaran kita gitu. Oke Mbak? Iya, iya. Karena saya belum jelasin gitu. Nah, jadi makanya Mbak nanti sebelum kita masuk ke materinya, coba dulu nanti dicari dulu informasinya mengenai koperasi gitu. Oke? Jadi nanti minggu depan biar enak belajarnya. Orang Mbak kan udah baca gitu. Oke Mbak? Oke ya Mbak yang cantik-cantik. Siapa ini bobok cantik lah ya. Udah bisa istirahat. Oke? Oke. Jadi ini nanti saya upload ininya PPT-nya di grup, terus nanti YouTube-nya. Maaf ya, saya mohon maaf dulu minggu yang lalu itu ternyata pas kita belajar nggak saya record itunya YouTube-nya. Memang saya lupa banget, ini udah tua, perkara umur ini udah tua banget. Nah, jadi nanti ini kebetulan saya sudah record, nanti saya upload PPT apanya YouTube-nya. Jadi silakan yang tadi yang nggak hilang-hilang suaranya, silakan nanti didengarkan lagi. Nah, nanti juga saya akan upload modulnya. Sudah share ya PPT-nya minggu lalu? Sudah kan Mbak? Nanti coba dicek di grup. Kalau belum ada nanti silakan inbox saya, nanti saya upload lagi. Oke? Nah, di grup kayaknya sih saya ingat saya juga di grup sama modul ya Mbak ya. Kemarin saya upload juga. Jadi nanti modulnya saya upload, ini PPT-nya saya upload nanti juga di YouTube-nya. Semoga malam ini bisa terupload YouTube-nya karena memang sinyal lagi kurang bagus ini Mbak, naik turun. Ya, nanti kalau nggak bisa nanti saya upload besok saya bagi share itunya link YouTube-nya. Nah, jadi Mbak, dan sekali lagi Mbak, ini kan kemarin minggu lalu saya ada kasih tugas deadline-nya hari Sabtu ya. Jadi yang ngumpulkan itu, yang ngirimkan tugasnya itu cuma beberapa orang gitu. Gini aja deh, kita kasih ini aja deh Mbak ya, karena kebetulan juga Mbak Ayu juga kemarin itu agak sedikit kesal dia karena katanya pokoknya saya nggak mau loh Bu itu yang mengumpulkan tugas itu on time sama nilainya sama yang telat gitu. Jadi gini aja deh kesepakatannya gitu kan, kalau telat 1 hari nilainya dikurangi 1 gitu aja, gimana? Telat 1 hari kurangi 1, telat 2 hari kurangi 2, telat 3 hari kurangi 3 gitu ya, gitu aja deh gitu kan. Jadi nanti gitu aja. Jadi kalau yang namanya, jadi saya juga agak mikir juga ini sama kayak Mbak Santi tadi, masuk akal sih dia kesal gitu, masuk akal sih dia kesal gitu kan. Jadi teman-teman yang lain juga yang minggu depan itu agak telat datangnya, kalau saya kelasnya paling lambat itu 15 menit deh gitu, 15 menit paling lambatnya. Nanti lewat dari 15, kalau sudah dapat misalnya jam 9.15 saya mulai gitu, biarpun cuma 1 orang yang datang gitu, yang udah masuk gitu. Jadi perkara yang lain telat atau tidak itu resiko, jadi silahkan lihat di YouTube gitu ya, biar adil juga ya. Oke deh. Oke.
Oke, 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 oke. Oh ya, tolong diingatkan sama Mbak apa namanya itu, Mbak Natalia, biar segera saya dihubungi karena saya akan memberikan dia tugas tambahan karena dia kan kemarin kan itu sering gak masuk gitu kan. Jadi nilai saya ingin apa dia melakukan menambahi tugas supaya agak rendah sih nilainya biar apa dia biar bisa lulus lah istilahnya seperti itu. Ya. Tolong dihubungi ya Mbak apa namanya itu, Mbak Santi ya, tolong diingatkan sama itu Mbak Natalia biar saya diapain, saya mau ngasih tugas di tambahan sama dia karena nilainya juga agak sedikit rendah ya, biar nanti bisa ikut UN. Oke, karena hari Minggu ini hari Sabtu besok harus sudah kayak kasih itunya nilainya. Oke. Oke dah. Selamat beristirahat ya mbak-mbak semua yang cantik-cantik. Nggak usah begadang lagi, langsung tidur ya. Bu cantik semua. Oke, terima kasih semuanya. Ini PPT-nya sama modulnya dibaca ya mbak ya. Oke, yang kerja silakan kerja, jaga kesehatan ya mbak ya, jaga hati-hati. Makasih, makasih. One,